Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 kelas D ingin mempresentasikan tentang arsitektur kolonial Belanda pasca tahun 1900. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, dimulai dari saya, Alfril Fanya Raditania, dan saya akan mewakilkan kedua teman saya yaitu Doin Tania Syafira dan Apriselio Trisadewa. Gaya arsitektur kolonial di Indonesia menurut Handinoto di tahun 2012 terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama English Empire, yang kedua arsitektur transisi, dan yang ketiga arsitektur kolonial modern. Menurut Handinoto di tahun 1993, arsitektur kolonial modern merupakan sebuah protes yang dilontarkan oleh arsitek-arsitek Belanda sesudah tahun 1900 atas gaya Empire Style. Arsitek Belanda yang berpendidikan akademis mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka mendapatkan suatu gaya arsitektur yang cukup asing karena gaya arsitektur Empire Style yang berkembang di Prancis tidak mendapatkan sambutan yang cukup meriah di Belanda. Di Hindia Belanda, gaya ini diterjemahkan secara bebas sesuai dengan keadaan. Dari hasil ini terbentuklah gaya yang bercitra kolonial yang sesuai dengan lingkungan serta iklim dan tersedianya material pada waktu itu. Ciri-ciri umum untuk arsitektur Empire Style atau arsitektur kolonial modern, yakni denahnya lebih bervariasi, bentuk-bentuk yang menunjukkan kesimetrisan cenderung dihindari, tidak ada lagi penggunaan teras yang mengelilingi denah, tampak bangunan mencerminkan form follow function atau clean design, menggunakan elemen penahan sinar, dan bangunannya cenderung tidak bertingkat. Untuk masa bangunannya sendiri terbagi atas bangunan pokok atau induk dan bangunan penunjang dihubungkan oleh serambi atau gerbang. Denah serambi muka dan belakang terbuka dilengkapi dengan pilar batu tinggi bergaya Yunani. Antar serambi tersebut dihubungkan lagi dengan koridor tengah. Round Roman Art terdapat pada gerbang masuk atau koridor pengikat antar masa bangunan, serta penggunaan lis plank batu bermotif klasik di sekitar atap. Karakter dari gaya arsitektur kolonial modern menurut Handinoto di tahun 2006 antara lain yang pertama atap masih didominasi oleh atap pelana dengan bahan penutup atap genteng atau sirap. Yang kedua pemakaian gavel horizontal. Yang ketiga mulai menggunakan besi cor. Yang keempat mulai memakai bahan kaca dalam jumlah yang besar dan cukup lebar terutama pada jendela. Yang kelima menggunakan warna putih yang dominan. Dan yang keenam, sistem konstruksinya digunakan dengan sistem konstruksi rangka sehingga dinding hanya berfungsi sebagai penutup. Ada juga beberapa bangunan dan bagian bangunannya tersebut menggunakan konstruksi beton. Untuk atapnya datar dari bahan beton yang belum pernah ada sebelumnya. Ciri-ciri fisik dari rumah tinggal di Kayu Tangan Kota Malang antara lain didirikan di lahan terbatas, sebagian besar tidak memiliki halaman di sekitar rumahnya, bagian samping atau belakang rumah menempel langsung dengan rumah tetangga, ruangannya juga tidak cukup luas, dan sirkulasi atau gangnya cukup sempit, serta bangunan-bangunannya itu mengadopsi gaya kolonial Belanda. Saya dan Tania Syafira akan menjelaskan sejarah dari bangunan rumah tinggal di Kayu Tangan. Pada tahun 1767, Belanda mulai masuk dan menguasai kota. Hal ini ditandai dengan didirikannya benteng pertahanan sebagai pusat kekuatan Belanda. Kedudukan Belanda yang semakin kuat di Kota Malang membuat bangsa Belanda mulai mendirikan rumah tinggal. Di tahun 1914, pusat Kota Malang terletak di kawasan alun-alun kota hingga Kayu Tangan yang merupakan kawasan pusat perekonomian serta pusat kebudayaan Belanda. Pengaruh perekonomian dan kebudayaan tersebut berdampak bagi kehidupan masyarakat Kota Malang. Masyarakat mulai mendirikan rumah tinggal yang secara tidak langsung mengadopsi gaya arsitektur kolonial Belanda. Baik, saya Apriselio, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai sejarah bangunan. Rumah-rumah tempat tinggal di kawasan Kayu Tangan, yang mana pada waktu itu telah menjadi pusat perekonomian Kota Malang, secara tidak langsung mendapatkan pengaruh dari arsitektur kolonial Belanda, khususnya arsitektur kolonial modern dan Indonesia Empire Style. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan
fasad asimetris dan fasad simetris pada bangunan. Selain itu juga pengaruh dari Indonesia Empire Style dapat dilihat dari penggunaan ornamen-ornamen seperti pada gambar ini. Contohnya adalah penggunaan pilar-pilar dan juga hiasan-hiasan atau dekorasi ornamen kecil pada bangunan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik dari bentuk bangunan. Bisa dilihat dari komposisi fasad bangunan rumah. Di kayu tangan memiliki dua tipe fasad, yaitu fasad simetris dan fasad asimetris. Fasad simetris merupakan ciri khas dari arsitektur kolonial Belanda pada tahun 1800 hingga 1900-an. Karakteristik dari fasad simetris yaitu pencapaian masuk bangunan melalui area tengah bangunan, yaitu berupa pintu rangkap ganda yang diapit dengan jendela ganda di sisi kiri dan kanan bangunan. Sedangkan fasad asimetris merupakan ciri dari arsitektur kolonial modern, yaitu di tahun 1915 hingga 1940 yang berkembang di kayu tangan. Karakteristik dari fasad asimetris memiliki posisi pintu yang terletak di samping kanan atau kiri bangunan. Selanjutnya, rumah tinggal di kayu tangan memiliki sound shading yang terdapat pada fasad rumah yang merupakan pengaruh arsitektur kolonial modern sebagai pengganti dari teras. Sound shading merupakan adaptasi dengan iklim tropis basah sehingga sinar matahari dan hujan tidak mengenai rumah secara langsung. Selanjutnya adalah karakteristik ruang bangunan. Secara keseluruhan, bangunan-bangunan tempat tinggal yang berada di kawasan Kayu Tangan Kota Malang tidak ada yang memiliki pola ruang simetris ataupun pola simetris secara penuh. Penataan ruang bangunan-bangunan di kawasan Kayu Tangan tidak berdasarkan faktor kesimetrisan, namun lebih menitik beratkan ke kepentingan atau keperluan penghuni terhadap ruang-ruang yang ada. Penataan ruang di area Kayu Tangan Kota Malang kebanyakan berbentuk memanjang atau linier, yang mana hal tersebut merupakan bentuk dari penyesuaian iklim di Kota Malang, yaitu iklim tropis, karena pola penataan memanjang dapat memudahkan ventilasi silang dan pertukaran udara, yang mana dapat membuat udara di bagian dalam ruangan menjadi lebih sejuk. Untuk selanjutnya, karakteristik ruang bangunan, macam-macam organisasi ruang, terdapat 3 macam. Yang pertama adalah linier dengan sirkulasi bercabang dengan gang penghubung sebagai penghubung ruang. Untuk yang kedua adalah linier dengan sirkulasi bercabang, yang mana sirkulasi bercabang simetris itu akan memisahkan ruang-ruang menjadi 2 bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Yang ketiga adalah organisasi klaster. Organisasi klaster sendiri muncul karena adanya penambahan ruangan di bagian kiri dan juga depan bangunan. Untuk sirkulasi dari organisasi klaster sendiri menyesuaikan dengan pola yang terbentuk pada bangunan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan material yang digunakan pada rumah tinggal di kayu tangan. Pada umumnya, rumah tinggal di kayu tangan menggunakan dinding batu tebal sebagai material utama dengan finishing berupa plesteran yang pada mulanya berwarna putih. Dinding rumah tinggal tersebut memiliki ketebalan 30 cm yang berasal dari klinker, yaitu batu-batu tebal, yang merupakan adaptasi dari bentukan struktural kolonial dengan menggunakan bahan lokal, yaitu batu bata. Ketebalan dinding pada rumah tersebut mengakibatkan peresapan panas ke dalam rumah lebih terhambat. Kemudian terdapat 2 tipe tekstur dinding pada rumah tinggal di kayu tangan, yaitu tekstur halus dan tekstur kasar. Pada dinding tekstur kasar menggunakan batu kali di bagian bawah dinding sebagai ornamen. Kemudian pada rumah tinggal di kayu tangan memiliki pagar pembatas atau balustrade yang terbuat dari batu hancur dan diberi cat tembok serta batu tabur warna hitam sebagai finish. Sekian presentasi dari Pak kami, kurang lebih